Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan analisis dua arah ANOVA ya, atau two-way ANOVA dengan software SPSS. Analisis ini digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok dengan membandingkan variannya berdasarkan atas dua arah perbedaan atau dua independen variabel. Uji asumsi yang harus terpenuhi adalah uji normalitas dan homogenitas. Kriteria signifikansinya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan secara statistik signifikan rata-rata antara lebih dari dua kelompok. Jika nilai sig tutil lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nihilnya tidak ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan secara statistik. Contoh kasusnya, misalnya peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan tingkat kesepian pada status hubungan dan jenis kelamin ya. Sebelum melakukan uji ANOVA 2 jalur ini, peneliti telah melakukan uji normalitas dan hasilnya terpenuhi gitu ya. Dependen variabelnya adalah tingkat kesepian, kemudian independen variabelnya untuk yang pertama jenis kelamin, independen variabel yang kedua adalah status hubungan. Analisisnya adalah menggunakan two-way ANOVA ya. Kemudian rumusan hipotesisnya yang bisa kita rumuskan ada hipotesis simultan gitu ya. Hipotesis nihilnya berbunyi tidak ada perbedaan rata-rata tingkat kesepian berdasarkan jenis kelamin dan status hubungan. Kemudian ada hipotesis parsial gitu ya, yang sendiri-sendiri. Hipotesis nihilnya tidak ada perbedaan rata-rata tingkat kesepian antara laki-laki dan perempuan. Kemudian hipotesis yang kedua, hipotesis nihil yang parsial, tidak ada perbedaan rata-rata tingkat kesepian antara status hubungan yang belum menikah, menikah, dan lansia. Nah, untuk datanya contohnya, nah ini jadi ada jenis kelamin, ada perempuan dan laki-laki. Ini adalah tingkat kesepiannya ya. Untuk kelompok lajang ini, kemudian yang kelompok yang sudah menikah ini datanya, kemudian kelompok yang lansia ini datanya. Jadi yang pertama, langkahnya teman-teman gabungkan nih untuk data tiap-tiap kelompok pada jenis kelamin. Yang ini saya kopikan, kita buat di sini ya, kita kopikan ya. Kelompok pertama, kelompok kedua kita kopikan. Untuk khusus yang jenis kelamin perempuan ya, letakkan di bawahnya gitu ya. Kemudian yang ini kita kopikan gitu ya, letakkan di bawahnya. Begitu seterusnya. Untuk yang laki-laki, kita gabungkan, ini copy semuanya, dijadiin kita copy, letakkan di bawahnya ya. Kemudian jenis kelaminnya yang tadi disesuaikan. Ini semua yang kita copy sampai sini ini kan untuk kelompok perempuan saya kodekan 2, sedangkan yang data tingkat kesepian yang di bawah ini yang laki-laki ya kan, saya kodekan 1 ya. Kemudian yang data yang ini kan untuk kelompok lajang ya, saya beri kode 1. Yang 2 itu saya kasih kode yang sudah menikah. Kemudian yang lansia ini yang saya beri kode 3 ya. Untuk yang laki-laki juga gitu. Udah, tinggal ini kita kopikan, pindahkan ke software SPSS, kita copy, masukkan ke sini. Oke, kopinya berarti hanya datanya saja. SPSS nya oke, paste. Nah, ini adalah yang tingkat kesepian. Ini adalah jenis kelamin, ini adalah SH, status hubungan gitu ya. Kita kasih label ini jenis kelamin, status hubungan. Ini yang satu itu tadi laki-laki ya, laki-laki. Yang 2 itu adalah perempuan. Oke. Kemudian values untuk baris yang ketiga, yang 1 itu tadi kita kasih kode lajang. Yang 2 itu adalah yang menikah.
yang 3 itu ada yang lansia. Klik. Nah, untuk tahapannya di menu analyze general linear model univariate akan muncul kotak dialog ini. Kemudian kesepian masukkan ke kotak dependent variabelnya, jenis kelamin dan status hubungan masukkan ke fix factor, status hubungan juga masukkan ke fix factor. Kemudian klik tombol menu option. Nah, muncul ini tombol optionnya. Kemudian checklist deskriptif statistiknya sama homogenitas. Udah, klik continue, kemudian klik OK. Kita tunggu hasil outputnya. Nah, ini hasil outputnya ya. Nah, di sini akan diberikan informasi jumlah dari masing-masing kelompok ya, tingkat kesepian dari masing-masing jenis kelamin dan status hubungannya. Kemudian ini tabel statistik deskriptif, di sini diberikan nilai rata-rata dan standar deviasi masing-masing kategori jenis kelamin dan status hubungan ya. Kemudian ini adalah uji hasil homogenitasnya, uji statistik defense statistik gitu ya. Nah, nilai F-nya 0,253, derajat kebebasan pertama 5, derajat kebebasan yang kedua 36, nilai signifikannya 0,936. Ini lebih besar dari 0,05. Artinya data kita itu semuanya dapat diartikan varian kelompoknya sama atau homogen ya. Nah, ini adalah hasil uji hipotesisnya. Di tabel terakhir ini adalah, nah kalau kita fokus di baris pada kolom ini ya, nah ini nilai kolomnya ya. Nah, di sini ada nilai sum of square-nya, derajat kebebasannya, nilai variannya atau mean square-nya, nilai F-nya juga 2,265, nilai peluang untuk mendapatkan nilai F ini sebesar 0,141 ya. Artinya ini secara statistik tidak signifikan ya. Karena tidak signifikan berarti tidak ada perbedaan tingkat kesepian ini antara laki-laki dan perempuan. Kemudian baris yang SH yang status hubungan ya, nilai sum of square-nya juga sudah diketahui, nilai F-nya sebesar 58 ya. 58, ini menghalang. Nah, 58,743 untuk status hubungannya. Dan nilai signifikan 0,000, ini artinya signifikan di bawah 0,05 ya. Artinya apa? Terdapat perbedaan tingkat kesepian berdasarkan status hubungan, lajang, menikah, dan yang lansia ya. Kemudian ini yang secara simultan di baris JK dikali SH ya. Nilai sum of square-nya juga sudah ada, derajat kebebasan juga sudah ada, variasinya juga sudah ada, nilai F-nya 0,466 ya. Kemudian nilai signifikannya adalah 0,631. Ini tidak signifikan karena nilainya di atas 0,05 ya. Artinya apa? Tidak terdapat perbedaan tingkat kesepian berdasarkan jenis kelamin dan status hubungan secara statistik yang tidak signifikan ya. Nah, ini hasil dari analisis ANOVA 2 jalur menggunakan software SPSS beserta interpretasinya. Semoga bermanfaat ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.